Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku. Ini tanaman pohon nangka yang bagus, teknik 3 akar 3 media pot. Nah, ini pernah bagus upload tanggal 2 Juli tahun 2021. Nah, sekarang waktunya rawatan, kawan. Nah, kita lihat, kita melakukan rawatan sekarang pruning. Ini tinggi sekali, kawan. Ini 2 meter lebih. Walaupun di pot. Nah, kita lakukan pruning. Kenapa Banggus berikan sharing kembali? Pertama itu sebagai bukti, yang kedua ketika tanggal 2 Juli tahun 2021 Banggus mengikat ini yang sebagai sambung di sini. Sampai saat ini ikatnya masih. Ini bertujuan apa, kawan? Ini betul-betul rekat. Jadi kalau kita pindah-pindahkan itu ini tidak pecah gitu loh. Jadi maksud Banggus itu seperti itu. Jadi Banggus ikat. Nah, sekarang saya rasa waktunya sudah lama kita bisa untuk membukanya. Jadi bukan semata-mata langsung bagaimana cepat berubah. Tidak seperti itu, kawan. Sebab ini pohon nangka punya karakter yang berbeda. Jadi pohon nangka ini, kawan, kalau kita tidak hati-hati untuk pruning merawatnya, itu pohon ini mudah kering. Karena tempatnya di pot. Oleh sebab itu Banggus akan memberikan sharing kembali bagaimana pruning itu kira-kira membuat pohon ini ranting-rantingnya pohonnya tidak kering. Jadi kawan, nampak ikatannya, bekas ikatannya seperti ini, kawan. Nah, ini bekas ikatannya tuh nampak sekali seperti ini. Karena waktunya sudah cukup, membuat tanaman ini sambungannya sudah kuat. Kita bantu dengan ikat, suatu saat kita pindah-pindah tidak pecah, tidak patah, itu maksud Banggus. Ini sulit, sudah menempel, kita lakukanlah seperti ini, nampak sekali. Banyak punya kawan Banggus tuh yang kering. Jadi seperti ini, kawan. Ini adalah sebagai akar yang paling tengah, sebagai akar indukan. Ini maksud Banggus, ini akar yang tepi. Nah, tepi pun menyambung di sini, ini akar yang tepi. Jadi yang kedua, kawan, yang kedua akar ini, kawan, dan ini menunjang agar akar yang tengah ini suatu saat menjadi besar. Jadi akar yang tengah ini menjadi besar. Nah, ini yang Banggus maksud. Nah, oleh sebab itu, kawan, kita harus hati-hati cara mempruningnya. Seperti ini, kawan. Agar batang tengah ini menjadi besar, tentu kita harus menghilangkan ini. Nah, ini kita lakukan rawatan pemotongan seperti ini, kawan. Nah, ketika kita melakukan pemotongan seperti ini, kawan, paling tidak ada tunas kecil di sini. Kalau tidak, ini bisa kering, kawan. Jadi ini bisa kering karena kita telah pruning ke sini. Nah, tapi ini ada sedikit tunas. Nah, aman. Nah, suatu saat ini besar, ada tumbuh lagi, ya ini dipotong, disisakan. Harus setiap pruning itu harus menyisakan tunas, kawan. Nah, seperti ini, kawan, kita simak kembali. Nah, ini ada tunas kecil. Nah, ini ada tunas. Yang bagian sebelah sini ada tunas. Nah, ini sudah besar. Agar pertumbuhannya itu menunjang yang tengah, ya kita potong yang seperti ini, kawan. Nah, kita lakukan pruning saja seperti ini. Nah, kita lakukan pruning. Nah, kemudian ini ada tunas. Ini pun ada tunas, itu masih aman, biar saja dua itu masih kecil, nggak apa-apa. Jadi tidak seberapa menyerap nutrisi. Jadi kalau sudah ini akar yang ketiga sama dengan ini. Yang ketiga yang di polybag yang lain, tempat media pot yang lain menunjang ini akhirnya menjadi kuat ke atasnya. Nah, bagaimana untuk mempruning akar ini yang ke atas? Maksudnya ranting ini ke atas. Kita pun harus super hati-hati, kawan. Karena tingginya sudah 2,5 meter, kawan, kira-kira lah seperti ini. Ini sangat tinggi sekali walaupun di pot, karena 3 media yang kita pergunakan, 3 media tempat untuk 3 akar tanaman yang berbeda. Nah, tentu kita mempruningnya juga harus super hati-hati. Kita tidak membentuk ini tinggi karena medianya sangat terbatas. Nah, kita bisa melakukan seperti ini, kawan. Ini ada ranting. Kalau kita memotongnya dari sini terlalu tinggi, jadi kita ambil aja ranting yang seperti ini.
kita sisakan, kita bisa motong sebelah sini. Nah, kita rawat yang lainnya juga. Nah, jadi kita bisa memotongnya kawan, seperti ini. Seperti ini kawan. Agar lebih jelas kawan, ini ranting ini kan kering kawan. Coba ini ranting kering. Ini Bagus pernah lakukan pruning seperti ini kering kawan. Tapi yang membuat ini bertahan karena ada apa? Nah, ini ada tunah di sini. Jadi keringnya tidak langsung ke bawah karena ada tunah di sini. Nah, kita pruning seperti ini, kadang-kadang bisa kering ke bawah. Nah, kita pruning lagi yang kering. Nah, seperti ini. Juga demikian ini kawan, Bagus melakukan pruning seperti ini di sini. Nah, ini ada tunasnya tunas ranting akhirnya ke sini. Nah, ini pun kering lah, kita bersihkan saja yang kering. Nah, ini kita lakukan pruning seperti ini. Ini nggak apa-apa selamat, tapi ini pucuknya kering. Nah, pucuknya kering seperti ini. Jadi untuk lakukan pruning pada pohon ini harus super hati-hati kawan. Nah, kita bisa lakukan pruning lagi seperti ini. Nah, kita sisakan aja yang seperti ini. Hati-hati untuk memotong. Jadi ketika kita lakukan pemotongan pruning pada pohon nangka itu mengakibatkan yang lain-lain bisa kering kawan. Semoga aja ini juga bermanfaat di daerah sahabatku semuanya yang menyungak unggahan video Bagus. Maksud Bagus yang menyimak unggahan video Bagus. Seperti ini lebih amannya kita lakukan pruning seperti ini kawan. Kita perhatikan sama-sama. Nah, karena ada ini. Jadi ini kalau kering, ini ada ini. Jadi masih aman. Tetap melakukan teknik rawatan vegetatif. Karena kondisinya seperti ini, banyak teknik yang sahabat gunakan atau di sini kalau menyimak video Bagus. Jadi ini kita perhatikan kawan, kita biarkan polybag yang seperti ini karena di tepian sini. Nah, ini juga kita biarkan. Ini kita biarkan. Coba kita buka yang sebelah. Jadi kita buka keliling yang sebelah. Untuk kita lakukan rawatan teknik vegetatif, walaupun sebenarnya sering Bagus sudah melakukannya, tapi ini sebagai sampling agar sahabatku semuanya mempunyai tanaman pohon nangka 3 akar, 3 media pot. Nah, dengan tujuan membesarkan satu batang tengah. Karena pohon ini kawan itu mudah untuk kering. Jadi semoga sharing Bagus ini bermanfaat. Cara atasi agar pohon ini tidak kering, cara rawat, pruning, pemupukan dan lain-lain. Jadi sahabatku semuanya, kita bisa melakukan teknik bedah seperti ini. Jadi ini kita biarkan nggak apa-apa, kita bedah aja sedikit seperti ini. Nah, kita bedah saja seperti ini. Nah, kita bedah aja seperti ini karena ini sudah rekat kawan. Nah, kita iris seperti ini. Ini juga tujuannya juga tetap sama, teknik rawatan awal pertumbuhan. Jadi ini juga oksigen cukup, matahari cukup. Jadi ruang gerak untuk menyerap oksigen tanaman ini akan lebih leluasa kita perlakukan seperti ini. Nah, yang atas ini kita bisa tutup media, kita tinggikan kembali. Jadi kita bisa membukanya seperti ini kawan. Juga yang sebelah-sebelah juga kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kita lakukan bedah seperti ini kawan. Ini terbuka, kemudian yang sebelahnya. Nah, ini kawan, nah, kita bisa melakukannya.
Jadi tiga-tiganya sudah kita beri ruang seperti ini. Kita bisa lakukan lebih lebar juga nggak apa-apa. Jadi semua itu bagus sekali. Jadi sahabatku semuanya, karena tanaman ini pentingnya untuk dalam waktu yang panjang ke depannya itu kita lakukan pemumpukan hijau daun seperti ini. Ini sangat tepat sekali, timing yang bagus karena ini apalagi musim penghujan. Walaupun sebelumnya Bangkus sudah sering kawan, sudah. Kan ini kompos-kompos hijau daun, sampah-sampah dapur, jadi kita manfaatkan seperti ini kawan. Kita manfaatkan seperti ini. Jadi semakin banyak tuh nggak apa-apa. Nah, ketika kita meletakkan kompos-kompos hijau daun seperti ini, itu kelihatannya medianya penuh. Itu sama sekali tidak akan menambah media tanam suatu saat. Karena ini akan habis, hanya zat-zat kesuburannya, nutrisi kesuburannya akan bersama tanah di sini. Jadi jangan khawatir kalau medianya tuh tambah terus, tidak kawan. Hanya zat kesuburannya itu suatu saat akan menempel terus. Menambah media di sini semakin subur karena aktivitas biologi tanah, ada cacing tanah, mikroba tanah. Juga nantinya ion-ion positif akan beraktif di sini. Jadi jangan takut kalau suatu saat dalam waktu yang lama tanahnya masam. Tidak kawan, asal kita teknik alami yang kita gunakan dari media tanam tanah, bisa tanah hitam, tanah kuning, tanah merah, nggak apa-apa. Nah kita picu dengan kompos-kompos hijau daun seperti ini. Tentu ini kedepannya akan sangat bagus untuk tanaman. Sekalian sahabatku semuanya, Bangkus akan memberikan sharing untuk membuat akar 3 pada pohon nangka itu sangat mudah sekali. Ini berasal dari biji, jadi sahabatku semuanya itu bisa mudah sekali untuk membuatnya karena memang tidak sulit. Jadi seperti ini dari biji, sahabatku semuanya bisa tanam seperti ini dari biji. Kalau sudah tumbuh seperti ini kita bisa buat teknik akar 3 atau nah ini Bangkus kebetulan cuma punya 2 sampling. Nah, bahan-bahannya cuma ini saja, bahan dari biji, kemudian ini tali, ini pisau, ini gunting, itu saja kawan. Nah, yang perlu kita lakukan pertama-tama kawan, kita potong saja ini sekiranya yang produktif. Nah, kita potong saja ini. Nah, kita potong seperti ini. Ini yang pertama, dan yang kedua. Tidak sulit kawan, jadi melakukannya itu tidak sulit. Kita kira-kira seimbangkan kawan lah seperti ini. Kira-kira ini tepatnya di mana? Umpama tepatnya di sini ya di sini lah, gini saja. Kita seimbangkan begitu saja. Jadi ini sangat mudah untuk membuatnya. Jadi bisa kita kurangi agar tidak terlalu panjang. Ini caranya cuma kita gini saja kawan, cuma kita kupas sedikit saja kulitnya. Jadi jangan cuma kambiumnya saja melingkar sudah nggak apa-apa, nanti bisa rekat. Nah ini kita kupas itu bolak-balik. Nah, seperti ini kawan. Jadi ini sudah kita kupas. Ini kita kupas. Jadi ini sangat mudah sekali untuk kita letakkan seperti ini. Nah, caranya kawan seperti ini agar sahabatku semuanya itu jelas. Jadi kita kupas juga ini seperti ini. Nah, kita kupas saja, yang jangan sampai ini patah. Nah, jadi cuma kulitnya saja kawan. Nanti mudah sekali ini untuk menempel. Kalau pohon nangka berasal dari biji itu seperti ini. Jadi seperti ini saja itu mudah sekali untuk hidup kawan. Nah kita sambungkan tepat seperti ini. Nah, kita sambungkan tepat seperti ini. Cuma seperti ini saja, asal ada kambium sama kambium menempel itu mudah sekali. Kemudian kita tali. Kita sambung, kita tali seperti ini. Lah, seperti ini kawan. Nah, menalinya boleh tali apa juga, boleh plastik ini Bangkus dengan kain. Kalau kain itu kan lebih dingin, lebih lembab daripada menggunakan plastik. Nah,
plastik, tali rafia juga nggak apa-apa. Seperti ini akhirnya akan rekat, kawan. Jadi sangat mudahnya tanaman pohon nangka ini dari biji kalau kita lakukan teknik sambung itu sangat mudah, kawan. Jadi kalau ingin mempunyai tanaman pohon nangka berasal dari biji, punya 3 akar, lantas kita menempatkan dalam 3 media tanam, ya kita mulai dengan seperti ini, kawan. Nah, sudah, jangan terlalu banyak kita tali, asal aja nempel. Asal aja nempel, ini sangat mudah sekali untuk hidup, untuk sambung, maksudnya untuk rekat. Jadi mudah sekali untuk rekat seperti ini, kawan. Kemudian lama-kelamaan kalau kan seperti inilah, seperti ini. Jadi ini media sendiri-sendiri. Nah, ini juga media sendiri-sendiri. Nah, ini rekatnya ada di sini. Sekaligus bagus berikan sharing juga agar gamblang, sahabatku semuanya, itu tidak gagal. Pohon nangka itu mudah sekali untuk kita sambung, untuk kita tempel seperti ini. Tetapi resikonya ketika kita salah melakukan pruning akan mudah sekali untuk kering. Nah, contohnya seperti ini, kawan. Nah, ini rantingnya tuh kering. Ini karena Bangkus pernah salah memotong, mudahnya untuk kering. Tapi ini masih hidup. Nah, jadi ini ada rantingnya hidup. Kita yang kering kita potong aja, kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kering. Nah, kita potong aja dari sini. Nah, ini kadang-kadang bisa kering sampai ke bawah, ini mati, tapi ada ini. Nah, teknik ini saya rasa juga penting untuk sahabat ketahui agar nanti sudah kita sistem sisip atau tempel berhasil, tapi dalam kenyataannya kita lakukan rawatan pruning nanti kering. Nah, ini penting yang bagus memberikan sharing. Nah, ini kawan, kalau sudah seperti ini, kawan, harus kita menempatkan di tempat yang lembab, kira-kira 35 hari, kawan. Kita tempatkan tempat yang lembab, jangan kena matahari dulu. Yang penting ini kita penuhi airnya. Insya Allah ini akan cepat menempel dan akan menjadi 2 akar di media yang berbeda. Demikianlah sahabatku semuanya sharing dari Bangkus. Jadi setelah ini maksud Bangkus, setelah tanaman ini tanggal 2 Juli tahun 2021, Bangkus sekarang waktunya memberikan sampling, rawatan, dan pruning, juga memberikan sharing teknik sambung. Begitu mudahnya tanaman pohon nangka ini dari biji untuk kita sambung, untuk kita sisip menjadi rekat. Tetapi teknik pruningnya itu harus kita berhati-hati. Ada 3 tanaman dalam 3 media pot. Jadi agar suatu saat ke depannya itu tanaman ini bisa kita mempunyai lebih baik dan lebih subur. Baiklah sahabatku semuanya, untuk video kali ini Bangkus yang tanggal 2 Juli tahun 2021 akan Bangkus buat part 1, nah ini part 2. Dan tentu untuk kelanjutannya Bangkus akan memberikan sharing kembali agar sahabat semuanya jelas dan gamblang yang menyimak dan mengikuti unggahan video Bangkus. Akhirul kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.